Jumpa lagi di Klapo Sukacita. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Yang dapat menguduskan kami hanyalah Engkau Allah, lewat firman-Mu yang dapat menegur kami, menasihati kami, membawa kami di dalam jalan kebenaran. Berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi untuk dapat menyambut firman-Mu yang menghidupkan kami. Dan hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan akan isi hati-Mu, memperdengarkan suara-Mu. Lengkapilah hamba dengan hikmat, wawasan, kosakata dan tutur kalimat, sehingga ketika hamba sampaikan firman-Mu jangan menurut kehendak dan kemauan hamba, tapi biarlah kehendak Tuhan sendiri yang terjadi sebagaimana Allah memakai bibir mulut hamba-Mu ini. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu kami telah siap untuk mau menyambut. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Roma pasal 8, ayatnya yang ke-6. Dengan perikop pembacaan, hidup oleh roh. Ayatnya yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini diberikan tema bagi kita. Keinginan roh adalah damai sejahtera. Dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, menjalani kehidupan, kita akan menemui ada dua roh. Roh dunia dan roh kudus, roh Allah. Manusia yang diizinkan mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini, di manakah kita memilih? Apakah semua manusia memilih mau hidup di dalam roh Allah? Ataukah memilih hidup di dalam roh dunia? Mengapa saya menawarkan kepada kita dalam hal memilih dua roh ini? Siapa yang mau memilih roh dunia dan siapa yang mau memilih roh Allah? Ketika dia memilih salah satu roh, maka dia akan menunjukkan sifat karakter kehidupannya yang sebenarnya. Dan semua orang dapat menilai lewat pandangannya kepada orang tersebut yang memilih mau hidup di roh mana. Apakah roh dunia ataukah di dalam roh Allah? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam roh dunia, kehidupan mereka telah tertulis, tercatat lewat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-21. Mengatakan kepada kita, dengan sifat-sifat kehidupan mereka dalam menunjukkan kejahatan bagi mereka yang hidup dalam roh dunia, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Maka manusia yang hidup dalam dunia dengan memiliki roh dunia, jangan dia mengharapkan bahwa dia akan dapat masuk dan memiliki hidup dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Sorga itu bukan kelak nanti, tapi sorga saat dalam bumi ini kita juga akan menikmati. Maka setiap mereka yang memandang sesama yang hidup dalam kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, sukacita, dan kelimpahan berkat, biasa akan timbul dari mereka manusia yang hidup di dalam roh dunia. Dan banyak kejahatan yang akan mereka buat karena berdasarkan yang tadi bagian salah satu iri hati. Tidak mau melihat orang lain hidup ada dalam kedamaian. Tidak mau melihat orang lain dia berkembang dengan talenta, dengan setiap kemampuan yang Tuhan telah berikan kepadanya.
Banyak hal yang akan dia buat untuk mau mengacau balaukan situasi dalam menciptakan pemecahan yang terjadi antara sesama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, hidup di dalam Roh Allah. Orang yang hidup di dalam Roh Allah, ini juga firman Tuhan telah mencatat dan telah menunjukkan bagi kita yang mau hidup di dalam Roh Allah dengan sifat-sifat mereka, terambil dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22, yaitu dia ada di dalam menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Ini ada ke-9 buah-buah roh. Sudahkah kita memiliki ke-9 buah-buah roh ini? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan yang tadi kita baca menyatakan karena keinginan daging adalah maut. Kalau kita ada di dalam keinginan daging, Paulus mau mencatat dan menyatakan kepada kita, orang yang hidup dalam keinginan daging, dia akan memiliki maut. Berarti dia tidak akan memiliki kehidupan. Tidak akan hidupnya menjadi contoh dan teladan bagi sesama yang membawa mereka ada dalam jalan kebenaran, tetapi hidup di dalam kebinasaan. Hidup selamanya tidak mendapati berkat yang berasal dari Tuhan, tetapi hidup yang sudah susah dalam dunia dan hidup juga yang kelak akan mengalami kematian dan kebinasaan selama-lamanya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roh Allah. Supaya mampu dan bisa untuk kita ada di dalam roh Allah, bawakanlah diri ini dekat kepada Tuhan. Serahkanlah hidup ini hanya kepada Tuhan. Dengan penuh ketekunan kesetiaan, mempelajari dan menikmati santapan rohani, firman yang akan menghidupkan kita supaya kita tidak haus dan lapar. Kita tidak berjalan ikut kemauan kita, tapi kita mau berjalan mengikuti dan mempertanyakan, Tuhan, apa yang Kau mau di dalam kehidupan saya ini? Bentuklah saya, ubahlah hidup saya. Maka tidak dan tidak mustahil Dia akan berikan dalam kehidupan saya dan jemaat. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di dalam roh Allah, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Bagi mereka yang mau hidup di dalam roh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang telah menyatakan isi hatimu, mengajak kami untuk hidup, memilih kami harus ada. Apakah di dalam roh dunia, ataukah kami ada di dalam roh Allah? Berikanlah kami untuk hidup di dalam roh Allah. Ketika kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, Tuhan akan memimpin, menuntun kami. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk memiliki buah-buah roh, supaya kami ada di dalam jalan kebenaran. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tetapi jangan kami hidup di dalam roh dunia, karena kami akan mendapati maut, kesusahan dan penderitaan itu kami alami di dalam dunia ini sampai membawa kami dalam kebinasaan. Tuhan, tolong kami, lepaskan kami Tuhan dari belenggu-belenggu dosa kami Tuhan. Mampukanlah kami untuk memandang Engkau dan berikanlah kami setia mendengarkan suara Tuhan yang menghidupkan kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berkatilah channel Klavos Sukacita yang tetap dengan sukacita menyatakan suara Tuhan, isi hati Tuhan di tengah-tengah dunia ini lewat channel ini Tuhan. Biarlah setiap mereka yang dengan penuh sukacita menyambut firman-Mu lewat channel sukacita, mereka diubah, dipulihkan, mereka mendapati berkat Tuhan, sehingga mereka juga mau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak memberkati pemerintahan Kabupaten Sorong, dari pemimpin, Tuhan memberkati mereka, baik Bupati, bahkan juga sampai dengan seluruh OPD. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan juga berkatilah mereka setiap anak-anak Tuhan yang telah turut campur tangan, mengambil bagian dalam menopang akan channel ini Tuhan. Berkat Tuhan
selalu tercurah dan melimpah dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih dan berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam menyatakan isi hati Tuhan. Pakailah mereka Tuhan begitu dahsyat dan heran sehingga mereka tetap mau menyatakan isi hati Tuhan bagi semua orang dalam membawa umat-umat Tuhan dimenangkan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami, ini syukur kami, hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan doa kami ini sepenuhnya, dan ajarlah kami untuk taat dan setia menantikan jawaban doa yang merupakan pengharapan kami di tengah-tengah dunia ini yang senantiasa kami akan merasakan anugerah kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kami sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.